Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi literasi data, yaitu pengantar literasi data. Jadi pada pengantar literasi data itu akan ada 4 komponen materi. Yang pertama ada definisi literasi data, fondasi literasi data, level literasi data, dan data roles. Baik, langsung ke yang pertama, yaitu definisi dari literasi data. Di sini saya mengambil definisi dari salah satu pakar ya, Tableau 2018, yang mengartikan bahwa kemampuan untuk memperoleh informasi yang bermakna dari suatu data. Itu definisi dari literasi data. Nah, saya akan memberikan contoh data, contoh seperti ini. Pada tahun 2018, ada sekitar 40.000 mahasiswa di Indonesia yang lulus dengan IPK 3,7. Nah, kenapa bisa disebut itu data? Karena bisa kita lihat bahwa jumlah dari mahasiswa, nilai IPK, dan tahun itu merupakan ciri-ciri dari suatu data. Oke, kita lanjut. Definisi literasi data yang kedua, yaitu kemampuan untuk membaca, menulis, dan mengkomunikasikan data sesuai konteks, mencakup pemahaman tentang sumber dan pembuatan data, metode dan teknik analitik yang diterapkan, dan kemampuan untuk menjelaskan penggunaan data dan nilai yang dihasilkannya. Itu menurut Gartner tahun 2018. Oke. Nah, ada fondasi literasi data. Itu ada 4. Yang pertama, understand, reason, and analyze. Nah, understand itu apa yang ditunjukkan oleh data, wawasan apa yang bisa didapatkan dari data, dan apa dampaknya terhadap pembisnis, proses bisnis gitu ya. Nah, di sini ada engage. Yang pertama itu mengetahui data dan disusun, memahami tipe data, mengetahui asal data dan siapa penggunanya. Lalu di sini ada analyze atau analisis, mampu menggunakan metode statistika dan analitik untuk menciptakan wawasan yang berharga. Lalu ada reason itu communicating with data. Nah, di sini ada level literasi data. Yang pertama ada conversational, ada literasi, kompetensi, fluensi, dan multilingual. Nah, lalu di sini kita langsung lanjut, itu data roles. Data roles itu ada 4. Yang pertama data believer, data user, data leader, dan data scientist. Nah, data believer itu apa? Data believer itu memiliki pengetahuan bisnis yang luas, hampir tidak memiliki keahlian analitik, tetapi membutuhkan pemahaman terhadap data untuk membuat keputusan suatu bisnis. Nah, bagaimana untuk data user? Data user itu bekerja dengan data dalam keseharian pekerjaannya, lalu perlu memahami dan berinteraksi dengan data, lalu memiliki kemampuan dasar dari analitik data. Lalu di sini ada data scientist, yaitu memiliki kemampuan analitik yang kuat, mampu menggunakan metodologi statistik, umumnya memiliki keterbatasan dalam kemampuan berkomunikasi dengan data gitu. Nah, ini untuk yang terakhir data leader, pemain terdepan dari literasi data dalam organisasi, lalu memiliki pemahaman yang baik berkaitan dengan data, lalu memahami metodologi analitik, memahami perspektif dari sebuah bisnis, mampu berkomunikasi, berdiskusi dengan data. Nah, lalu di sini ada penggunaan data. Penggunaan data itu ada perencanaan, eksperimen, pemantauan atau pelacakan, pembuatan laporan, menunjukkan kinerja organisasi, dan visualisasi. Nah, itu seputar dari dasar-dasar literasi data. Nah, seperti contoh yang tadi sudah saya sebutkan, bahwa data itu bisa kita simpulkan untuk membantu organisasi atau sebuah instansi atau bahkan bisnis yang bercakupannya luas ya. Karena data itu sangat penting supaya kita bisa tahu apa saja yang dibutuhkan, lalu berapa pengeluaran, itu semua mencakup data gitu ya. Sebagai contoh lagi, sebanyak 40.000 mahasiswa mendapatkan IPK di atas 3,5. Nah, itu juga sebuah data.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.